Ada resep mie JEBW dengan cita rasa luar biasa. Pedasnya gak ngotak, tapi nagih banget teh. Level 10 bikin mantan minta balikan. Bayangkan sebuah dapur kecil di sudut rumah sederhana. Kompor satu tungku, panci berwarna keperakan yang sudah menemani bertahun-tahun, dan aroma cabai tumis yang menguar sampai keluar rumah. Dari dapur inilah, ide besar itu muncul. Namanya Dina. Seorang ibu muda yang tinggal di pinggiran kota dengan 2 anak dan suami yang bekerja sebagai ojek daring. Setiap hari, Dina terbiasa memasak menu sederhana untuk keluarganya. Hingga suatu sore, ia mencoba membuat mie pedas untuk camilan sore anak-anaknya. Mie itu ia beri nama mie jebewu karena rasa pedasnya yang bikin jebewu lidah, tapi justru nagih. Beberapa teman datang berkunjung, mencicipi, dan langsung jatuh cinta dengan rasanya. Mereka bilang, "Din, ini pedasnya unik, beda dari mie pedas lain." Sejak hari itu, Dina mulai berpikir bahwa mungkin, dari dapur kecilnya ini, ada peluang besar yang bisa mengubah hidupnya. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Dina mengambil buku catatan kecil. Ia menulis daftar bahan, menghitung modal, dan membayangkan berapa porsi yang bisa ia jual per hari. Di atas kertas itu tertulis sederhana, "Mie jebewu, pedasnya bikin bahagia, modal kecil untung besar." Keesokan paginya, Dina memutuskan untuk memulai langkah kecil. Ia menyiapkan bahan-bahan dari pasar tradisional dengan uang tabungan Rp180.000. Dengan modal sekecil itu, ia membeli mie kering curah 2 kilogram, cabai rawit setengah kilogram, bawang putih 2 ons, minyak goreng 1 liter, kecap, saus sambal, garam, dan penyedap rasa. Ia juga membeli telur, sosis, serta kemasan mangkuk kertas dan sendok plastik untuk penjualan. Semua ia susun rapi di meja dapur, sambil berdoa dalam hati, "Ya Allah, semoga dari hal kecil ini ada berkah besar." Langkah pertama Dina sederhana. Ia menawarkan ke tetangga dan teman kompleks melalui pesan singkat. 5 porsi pertama langsung habis. Siang itu, dapurnya kembali ramai. Kompor menyala tanpa henti. Aroma pedas memenuhi udara, dan suara pelanggan terdengar di depan pagar rumah. Hari pertama, Dina menjual 10 porsi mie dengan harga Rp10.000 per mangkuk. Modal bahan per porsi hanya Rp3.500. Artinya, Dina sudah mendapatkan keuntungan Rp6.500 dari setiap porsi. Total keuntungan hari pertama Rp65.000. Tidak besar, tapi cukup untuk memotivasi dirinya terus melangkah. Malam itu, ia kembali mencatat pengeluarannya dengan teliti. Modal bahan, biaya gas, listrik, dan kemasan ia tulis satu persatu. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa keuntungan bersih setelah dikurangi semua biaya masih ada Rp40.000. Ia tersenyum puas. Dari dapur kecil, harapan mulai tumbuh. Dina menyadari satu hal penting. Usaha tidak harus dimulai dari modal besar. Kadang, cukup dengan niat, rasa percaya diri, dan sedikit keberanian untuk mencoba hal baru. Karena di balik setiap masakan, ada cerita, ada perjuangan, dan ada cita-cita yang ingin diwujudkan. Begitulah awal kisah mie jebewu. Sebuah usaha kecil yang lahir dari keisengan, berkembang karena kejujuran rasa, dan berpotensi menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Setelah semangatnya membara dari hasil penjualan pertama, Dina tahu bahwa langkah berikutnya adalah perencanaan yang matang. Ia sadar, usaha tanpa perhitungan bisa berujung pada kerugian. Maka malam itu, sambil ditemani secangkir teh hangat, Dina mulai menghitung dengan teliti semua kebutuhan untuk produksi harian. Ia membagi perhitungan ke dalam 3 kategori: modal bahan baku, perlengkapan, dan operasional harian. Dari hasil surveinya di pasar tradisional, harga bahan utama tergolong stabil dan mudah ditemukan. Rincian modal awal Dina sebagai berikut. Mie kering curah 2 kilogram, harga Rp20.000. Cabai rawit setengah kilogram, harga Rp14.000. Bawang putih 2 ons, harga Rp5.000. Saus sambal botol besar, harga Rp18.000. Kecap manis botol besar, harga Rp16.000. Minyak goreng 1 liter, harga Rp14.000.
Telur setengah kilogram, harga Rp12.000. Sosis 1 bungkus isi 10, harga Rp12.000. Kemasan mangkuk kertas dan sendok plastik 30 set, harga Rp30.000. Gas LPG kecil, biaya tambahan Rp10.000 per hari. Total modal awal yang dikeluarkan adalah Rp151.000. Masih tersisa Rp29.000 dari modal awal Rp180.000 untuk biaya cadangan, seperti listrik, air, dan kebutuhan tak terduga. Dengan bahan tersebut, Dina dapat membuat sekitar 40 porsi mie jebewu. Jika setiap porsi dijual dengan harga Rp10.000, total omzet kotor yang ia peroleh adalah Rp400.000 per hari. Dari jumlah itu, setelah dikurangi modal bahan dan biaya harian, keuntungan bersih sekitar Rp220.000 per hari. Dina lalu mulai berpikir lebih jauh. Ia tidak ingin usahanya hanya laku sebentar. Maka ia membuat strategi sederhana namun efektif. Pertama, ia menyiapkan daftar belanja tetap. Bahan pokok ia beli setiap 2 hari sekali agar selalu segar dan tidak ada sisa yang terbuang. Kedua, ia menyiapkan tempat khusus di dapur untuk menyimpan stok bahan kering. Ia menandai wadah bumbu dengan label kecil agar tidak salah takaran. Ketiga, ia membuat jadwal memasak dan menjual agar tidak bentrok dengan waktu mengurus anak. Ia memilih mulai memasak pukul 9 pagi, dan mulai menjual pukul 11 siang saat jam makan siang tiba. Langkah kecil ini membuat ritme kerja Dina menjadi teratur. Tidak ada bahan yang terbuang, dan pelanggan selalu mendapat mie dalam keadaan segar dan panas. Ia juga memperhatikan detail kebersihan. Meja kerja dibersihkan setiap selesai memasak. Sendok dan mangkuk dicuci dengan air hangat dan sabun agar tidak menimbulkan bau minyak. Setelah 2 minggu berjalan, Dina mulai menyadari bahwa pengelolaan modal adalah kunci utama. Setiap rupiah harus dicatat dengan jujur. Ia membuat buku kas sederhana berisi 2 kolom, pengeluaran dan pemasukan. Dari situ terlihat jelas bahwa usaha kecil ini tidak hanya berjalan, tapi tumbuh perlahan. Dari laba Rp200.000 per hari, Dina mulai menyisihkan sebagian untuk membeli bahan tambahan seperti kulit ayam goreng dan keju parut agar variasi menunya lebih menarik. Dina belajar bahwa kedisiplinan dalam mencatat, kebersihan dapur, dan ketepatan rasa adalah fondasi utama bisnis kuliner. Tanpa itu semua, rasa enak pun tidak akan cukup untuk mempertahankan pelanggan. Bab ini mengajarkan kita bahwa setiap usaha harus dimulai dengan dasar yang kuat. Karena tanpa perencanaan, semangat bisa habis. Namun dengan strategi yang matang, bahkan usaha sekecil mie jebewu pun bisa bertahan dan berkembang. Di dunia kuliner, rasa adalah segalanya. Dina sadar betul bahwa untuk bersaing dengan penjual lain, mie jebewu miliknya harus memiliki cita rasa yang berbeda. Pedas bukan sekadar pedas, tapi pedas yang menggoda, yang membuat pelanggan ingin menambah lagi meski keringat bercucuran di dahi. Pagi itu, Dina mulai melakukan eksperimen di dapur. Ia mencoba berbagai kombinasi cabai dan bumbu hingga menemukan komposisi yang sempurna. Rahasia utamanya terletak pada minyak cabai buatan sendiri, yang ia sebut minyak jebewu. Prosesnya sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Ia menggoreng cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah hingga kering, lalu menumbuknya halus dan mencampurnya dengan minyak panas. Aroma pedas bercampur gurih langsung memenuhi dapur, membuat perut siapapun yang menciumnya ikut lapar. Selain itu, Dina menambahkan sedikit jeruk limau segar pada saat penyajian. Perpaduan pedas, gurih, dan asam ringan itulah yang membuat mie jebewu terasa segar dan tidak enek di lidah. Untuk memperkaya rasa, ia juga membuat bumbu dasar tumis yang terdiri dari cabai merah, bawang putih, garam, gula, dan sedikit kaldu bubuk. Semua bahan digoreng hingga keluar minyak merah yang harum. Bumbu ini ia jadikan stok selama 2 hari agar proses memasak lebih cepat. Dina juga memperhatikan keseimbangan rasa. Ia tahu tidak semua orang tahan pedas. Jadi ia membuat beberapa level. Level 1. Rasa manis pedas ringan. Level 3. Pedas sedang yang bikin lidah terasa hangat. Level 5. Pedas kuat untuk pecinta tantangan. Dan level 10. Pedas ekstrim yang hanya berani dicoba oleh pelanggan berjiwa nekat.
Dari sinilah muncul daya tarik besar bagi pembeli. Mereka bukan hanya makan, tapi juga merasa tertantang. Beberapa pelanggan bahkan mulai merekam reaksi mereka saat mencoba level 10, lalu mengunggahnya ke media sosial. Dari video-video sederhana itulah, nama mie Jebewu mulai menyebar di sekitar lingkungan tempat tinggal Dina. Rahasia lain yang membuat mie Jebewu berbeda adalah tekstur mie-nya. Dina tidak menggunakan mie instan biasa, melainkan mie kering curah yang direbus sebentar agar tidak lembek. Setelah direbus, mie ditiriskan lalu disiram dengan minyak cabai Jebewu dan bumbu tumis pedas. Aroma gurih pedas yang keluar saat mie diaduk membuat siapapun menelan ludah. Untuk topping, Dina memilih bahan sederhana tapi menggugah selera. Telur mata sapi setengah matang, potongan sosis, dan daun bawang segar menjadi ciri khasnya. Kadang, ia menambahkan taburan bawang goreng agar harum dan renyah. Semua disajikan di mangkuk kertas bergambar lidah api, simbol bahwa mie ini bukan mie biasa. Setiap kali pelanggan baru mencicipi, reaksi mereka selalu sama. Mata membesar, bibir sedikit bergetar, lalu senyum muncul di wajah. Mereka berkata, pedasnya gila, tapi enak banget. Bagi Dina, kalimat itu adalah pujian terbaik. Karena di balik pedasnya mie Jebewu, tersimpan dedikasi dan cinta terhadap cita rasa. Kini, resep itu sudah menjadi senjata utama. Ia tahu bahwa rasa adalah kunci untuk mempertahankan pelanggan. Harga boleh bersaing, tapi rasa tidak boleh berbohong. Dina menulis dalam catatannya, kalau ingin usaha makanan bertahan lama, buat pelanggan jatuh cinta pada suapan pertama. Bab ini menjadi pondasi kuat bagi siapapun yang ingin meniru kesuksesan Dina. Bahwa resep sederhana bisa menjadi luar biasa jika dibuat dengan sepenuh hati, dengan bahan segar, dan takaran yang pas. Dina menyadari satu hal penting dalam dunia kuliner modern. Orang tidak hanya membeli rasa, tapi juga pengalaman. Mereka ingin makanan yang tidak hanya enak di lidah, tapi juga indah dipandang. Dari situlah, Dina mulai belajar bagaimana menyajikan mie Jebewu agar tampil lebih menggoda. Pagi hari sebelum membuka dagangan, Dina menata meja kayu kecil di teras rumahnya. Di atasnya ia letakkan mangkuk kertas bergambar api dengan warna merah menyala. Ia tahu warna merah menggambarkan semangat dan rasa pedas yang membara. Ia menulis sendiri nama usahanya dengan spidol tebal. Mie Jebewu berani pedas, berani bahagia. Tulisan sederhana itu menarik perhatian siapapun yang lewat. Saat pelanggan datang, Dina tidak asal menyajikan. Ia mengatur topping dengan teliti. Mie disusun melingkar rapi, di atasnya telur mata sapi setengah matang diletakkan di tengah, disusul potongan sosis di sisi kanan, lalu taburan daun bawang dan bawang goreng di atasnya. Sentuhan terakhir, ia tuangkan minyak cabai Jebewu yang berkilau kemerahan. Ketika sendok pertama menyentuh mie, aroma pedas dan gurih langsung naik, membuat siapapun tidak sabar untuk mencicipinya. Dina juga memperkenalkan variasi menu baru agar pelanggan tidak bosan. Ada mie Jebewu original untuk mereka yang suka pedas klasik. Mie Jebewu keju lumer untuk pelanggan muda yang ingin rasa gurih lembut di tengah pedasnya cabai. Mie Jebewu kriuk dengan tambahan kulit ayam goreng garing. Dan yang paling populer, mie Jebewu lava, yaitu mie super pedas dengan telur lava lembut di atasnya. Setiap varian punya level pedas yang bisa dipilih sesuai selera. Dari level 1 hingga level 10. Beberapa pelanggan bahkan datang hanya untuk mencoba tantangan level tertinggi dan mengabadikan momennya di media sosial. Video mereka membuat mie Jebewu semakin viral di lingkungan sekitar. Selain rasa dan tampilan, Dina juga memperhatikan kemasan. Ia mengganti mangkuk polos dengan wadah kertas tebal bergambar api dan menambahkan stiker kecil bertuliskan, "Jangan nangis, tapi nikmati pedasnya." Kalimat lucu itu membuat pelanggan tersenyum sebelum menyantap mie mereka. Kemasan ini juga tahan panas, sehingga cocok untuk pesanan daring lewat ojek online. Dina memanfaatkan tren kekinian. Ia mulai membuat foto dan video pendek di ponselnya. Dengan pencahayaan alami dari jendela dapur, ia merekam proses mie Jebewu saat diaduk dengan minyak merah, lalu telur yang pecah lembut di atasnya. Ia mengunggah video itu di media sosial dengan musik ceria dan caption, "Siap jebewin harimu hari ini." Dalam beberapa hari,
Unggahan itu mendapatkan banyak komentar dan pesan-pesanan baru. Melalui penyajian dan variasi yang menarik, mie Jebewu kini tidak hanya dikenal karena rasa pedasnya, tapi juga karena tampilannya yang menggoda dan konsepnya yang unik. Dina mengerti bahwa di era digital, visual adalah bahasa baru yang membuat makanan terlihat lebih lezat sebelum dicicipi. Kini, pelanggan tetap mulai bermunculan. Ada pelajar yang mampir seusai sekolah, pegawai kantoran yang pesan lewat daring, hingga ibu rumah tangga yang ingin camilan sore. Dina tak lagi menjual makanan, tapi menjual pengalaman kuliner yang seru dan menghibur. Ia menulis di buku catatannya malam itu. Rasa membuat orang datang, tampilan membuat mereka memotret, dan pelayanan membuat mereka kembali lagi. Bab ini menjadi pelajaran penting bagi siapapun yang ingin membuka usaha makanan. Bahwa detail kecil seperti penyajian, warna kemasan, dan variasi rasa bisa membawa dampak besar bagi penjualan. Setelah rasa dan tampilan mie Jebewu berhasil memikat pelanggan, kini Dina menghadapi tantangan berikutnya. Bagaimana agar jualannya tidak hanya ramai sesekali, tapi laris setiap hari. Ia tahu bahwa rasa enak saja tidak cukup, usaha juga butuh strategi penjualan yang cerdas. Dina memulai langkah kecil dengan cara sederhana. Ia membuat daftar kontak pelanggan yang pernah membeli sebelumnya, lalu mengirim pesan pribadi berisi promo harian. Pesan itu selalu disertai kalimat yang ramah dan menyenangkan. Selamat siang. Mie Jebewu siap jebewin harimu lagi. Hari ini ada promo beli 3 gratis 1 level pedas. Loh. Pesan singkat itu membuat pelanggan merasa dekat dan dihargai. Banyak dari mereka kemudian memesan ulang. Selain lewat pesan pribadi, Dina juga memanfaatkan media sosial. Ia membuat akun khusus bernama Mie Jebewu Pedas di Instagram dan TikTok. Setiap hari, ia mengunggah foto dan video pendek proses memasak. Gemuruh minyak saat cabai ditumis, warna merah menyala dari saus pedas, dan suara kriuk kulit ayam menjadi daya tarik yang menggugah selera. Video-video sederhana itu ternyata mampu menarik banyak penonton. Beberapa di antaranya bahkan datang langsung untuk mencoba karena penasaran. Dina juga tidak ragu memberikan sampel gratis ke tetangga baru atau warung sekitar. Ia percaya bahwa cara terbaik memperkenalkan produk adalah dengan membiarkan orang merasakan sendiri rasanya. Ternyata, strategi ini berhasil. Warung dekat rumahnya kemudian mulai menitip jual beberapa porsi setiap hari, sehingga jangkauan penjualan semakin luas tanpa harus menyewa tempat. Satu hal penting yang Dina pelajari adalah konsistensi waktu buka dan tutup. Ia menetapkan jam jual dari pukul 11 pagi hingga 7 malam. Pelanggan pun tahu kapan harus datang. Konsistensi ini membangun kepercayaan, karena pembeli tidak suka ketika penjual sering tidak buka tanpa pemberitahuan. Untuk menarik pelanggan baru, Dina membuat beberapa promo unik. Setiap hari Jumat, ia adakan program Pedas Berkah, di mana sebagian keuntungan disumbangkan untuk anak yatim di lingkungan sekitar. Hal ini tidak hanya membawa keberkahan, tapi juga membuat pelanggan merasa ikut berbuat baik saat membeli. Nama Mie Jebewu pun mulai dikenal bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena niat baik di balik usahanya. Setelah 3 bulan berjalan, penjualan stabil di angka 100 hingga 150 porsi per hari. Omzet hariannya mencapai sekitar 1 juta rupiah, dengan keuntungan bersih sekitar Rp600.000. Untuk ukuran usaha rumahan, angka ini luar biasa. Dengan pengelolaan yang disiplin, Dina bisa menyisihkan keuntungan setiap minggu untuk menambah perlengkapan, membeli banner, dan bahkan mulai menabung untuk membuka cabang kecil di pinggir jalan utama. Ia juga mempelajari tren digital sederhana. Dina mulai menggunakan layanan pesan antar daring agar pelanggannya bisa memesan tanpa harus datang. Ia mencatat bahwa pesanan daring menyumbang sekitar 30% dari total penjualan harian. Semakin banyak orang mengenal Mie Jebewu, semakin besar peluang berkembangnya. Malam itu, sambil menulis laporan harian, Dina tersenyum puas. Ia sadar bahwa kunci kesuksesan tidak hanya terletak pada rasa, tapi juga pada cara berkomunikasi dan membangun hubungan dengan pelanggan. Ia menulis kalimat di buku catatannya. Pelanggan bukan sekadar pembeli. Mereka adalah teman yang ikut menjaga hidupnya usaha kecil ini. Bab ini menunjukkan bahwa dalam bisnis kuliner,
Promosi yang tulus dan konsisten lebih kuat daripada iklan mahal. Karena pelanggan bisa merasakan ketulusan penjual dari cara ia melayani. Memasuki bulan keempat, usaha mie Jebewu milik Dina sudah berjalan stabil. Kini, waktunya melakukan perhitungan detail agar usahanya bisa terus berkembang dan tidak mengalami kerugian. Dina tahu bahwa banyak usaha kecil yang gagal bukan karena tidak laku, tapi karena tidak bisa mengatur keuangan. Maka setiap rupiah harus dihitung dengan hati-hati. Ia mulai dari modal bahan baku harian. Untuk 100 porsi mie Jebewu per hari, rincian biaya bahan adalah sebagai berikut. Mie kering 5 kg, harga Rp50.000. Cabai rawit 1 kg, harga Rp28.000. Bawang putih 4 ons, harga Rp10.000. Bawang merah 2 ons, harga Rp6.000. Minyak goreng 2 liter, harga Rp28.000. Kecap dan saus sambal 2 botol besar, harga Rp34.000. Telur 2 kg, harga Rp40.000. Sosis 2 bungkus, harga Rp24.000. Kulit ayam goreng setengah kilogram, harga Rp30.000. Jeruk limau, bawang goreng, daun bawang, dan bumbu tambahan sekitar Rp20.000. Kemasan kertas 100 set, harga Rp90.000. Biaya gas LPG per hari Rp15.000. Biaya listrik dan air Rp10.000. Total pengeluaran bahan dan operasional per hari adalah Rp355.000. Selanjutnya, Dina menghitung pemasukan harian. Harga jual per porsi mie Jebewu adalah Rp10.000. Jika habis 100 porsi, maka omset harian mencapai Rp1.000.000. Dari jumlah itu dikurangi modal harian Rp355.000, maka keuntungan bersih per hari adalah Rp645.000. Jika Dina berjualan 6 hari dalam seminggu, maka total laba bersih mingguan mencapai sekitar Rp3.800.000. Dalam sebulan, dengan 4 minggu aktif berjualan, ia bisa meraih laba bersih sekitar Rp15 juta. Angka ini tentu belum termasuk biaya tambahan seperti transportasi, bahan promosi, dan simpanan darurat. Setelah memperhitungkan semuanya, keuntungan bersih realistis yang Dina bawa pulang setiap bulan berkisar 12 juta hingga 13 juta rupiah. Cukup besar untuk ukuran usaha rumahan yang dimulai dari dapur kecil dan modal tidak sampai Rp200.000. Dina belajar satu prinsip penting dari pengalaman ini. Usaha harus dijalankan dengan pencatatan rapi dan disiplin tinggi. Setiap hari, ia mencatat pengeluaran dan pemasukan pada buku kas sederhana. Ia tidak pernah mencampurkan uang pribadi dengan uang usaha. Dari kebiasaan inilah, ia bisa melihat dengan jelas kapan usaha berkembang dan kapan perlu efisiensi. Selain itu, Dina juga mulai menyisihkan 20% dari laba bersih untuk keperluan pengembangan. Sebagian ia gunakan membeli banner baru, sebagian lagi untuk stok bahan lebih banyak ketika ada pesanan besar. Langkah ini membuat bisnisnya tetap sehat dan siap berkembang tanpa utang. Perhitungan ini bukan hanya kisah sukses Dina, tapi juga bisa dijadikan acuan nyata bagi siapapun yang ingin memulai usaha serupa. Dengan modal awal Rp180.000, kamu bisa menghasilkan omset harian Rp1 juta dengan laba bersih Rp600.000. Selama dikelola dengan disiplin dan fokus pada kualitas rasa, hasil ini bukan hal yang mustahil. Dina menulis di catatannya malam itu. Jangan takut menghitung, karena angka tidak pernah bohong. Dari hitungan kecil, kita bisa melihat arah besar sebuah usaha. Bab ini menunjukkan bahwa keberhasilan usaha tidak datang dari keberuntungan semata, melainkan dari pengelolaan yang bijak. Karena tanpa perhitungan yang jelas, usaha sebesar apapun bisa goyah. Tapi dengan perencanaan matang, bahkan usaha kecil pun bisa bertumbuh menjadi sumber rezeki yang besar. Setiap usaha memiliki tantangan. Tidak sedikit orang yang gagal bukan karena produknya tidak enak, tapi karena terjebak dalam kesalahan kecil yang tidak disadari. Dina juga pernah hampir jatuh di fase ini. Namun dari kesalahan itulah ia belajar banyak hal tentang bagaimana menjaga usaha agar tetap bertahan lama. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah tidak menjaga konsistensi rasa. Awal-awal, saat pesanan meningkat, Dina sempat kewalahan.
Ia mencoba mempercepat proses memasak dengan mengurangi waktu menumis bumbu. Akibatnya, rasa pedasnya berubah, tidak sekuat biasanya. Beberapa pelanggan langsung menyadarinya. Ada yang bilang, mie-nya enak, tapi hari ini agak beda rasanya. Dari situ Dina sadar bahwa rasa adalah nyawa dari sebuah bisnis kuliner. Sejak hari itu, ia membuat takaran bumbu tertulis di kertas kecil dan menempelkannya di dinding dapur. Dengan begitu, siapapun yang membantu di dapur akan mengikuti resep yang sama. Kesalahan kedua adalah mengabaikan kebersihan dan penampilan. Pada minggu kedua yang ramai, Dina terlalu fokus melayani pelanggan sampai lupa membersihkan meja kerja setelah memasak. Minyak menetes di meja, beberapa kemasan tampak kotor. Ia tidak sadar bahwa hal sekecil itu bisa menurunkan kepercayaan pelanggan. Seorang pembeli bahkan berkata jujur, "Mbak, rasanya enak, tapi kalau tempatnya lebih bersih pasti makin ramai." Kalimat sederhana itu menampar keras. Sejak saat itu, Dina menjadikan kebersihan sebagai prinsip utama. Setiap selesai memasak, ia selalu membersihkan meja, lantai, dan peralatan dapur. Ia percaya bahwa rezeki datang lebih banyak jika tempat usaha dijaga tetap bersih dan rapi. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan penjual baru adalah tidak mencatat keuangan dengan benar. Banyak yang menganggap sepele, mencampur uang hasil jualan dengan uang pribadi. Padahal, tanpa pencatatan, kamu tidak pernah tahu apakah benar-benar untung atau justru merugi. Dina dulu juga begitu, sampai ia sadar bahwa uang hasil jualan cepat habis entah kemana. Akhirnya ia membuat 2 dompet terpisah, satu untuk modal, satu untuk hasil bersih. Setiap malam, ia mencatat semuanya di buku sederhana. Dengan cara itu, ia bisa melihat perkembangan usahanya dengan jelas. Selain menghindari kesalahan, Dina juga menemukan beberapa rahasia agar usaha bertahan lama. Yang pertama adalah layani pelanggan dengan hati. Setiap kali pelanggan datang, ia menyapa dengan senyum dan kalimat ramah. "Level berapa hari ini, Kak? Mau nangis bahagia atau pedas santai?" Sapaan kecil itu membuat pelanggan merasa dihargai dan kembali lagi keesokan harinya. Yang kedua, selalu belajar dari masukan. Jika ada pelanggan yang memberi kritik, jangan tersinggung. Anggap itu sebagai petunjuk untuk memperbaiki diri. Dina sering menerima saran tentang rasa, tingkat pedas, dan variasi topping. Ia mencatat semua masukan itu dan menerapkannya secara perlahan. Yang ketiga, jangan takut untuk berinovasi. Pasar selalu berubah. Selera pelanggan pun begitu. Dina sesekali mencoba menu baru seperti mie jebewu goreng dan mie jebewu mozzarella. Beberapa gagal, tapi dari situ ia tahu mana yang disukai dan mana yang tidak. Bagi Dina, gagal mencoba jauh lebih baik daripada diam dan tidak berkembang. Kini, setelah berbulan-bulan menjalankan usaha, Dina semakin paham. Menjalankan bisnis bukan hanya tentang jualan, tapi tentang membangun kepercayaan dan menjaga rasa. Ia menulis kalimat yang sering ia baca setiap pagi di papan tulis kecil dapurnya. Rasa pedas bisa bikin orang berkeringat, tapi kejujuran bikin usaha tetap hangat. Bab ini mengingatkan kita bahwa kunci bertahan bukan pada seberapa cepat sukses datang, tapi seberapa kuat kita menghadapi rintangan kecil yang muncul setiap hari. Karena dalam setiap tantangan, selalu ada pelajaran berharga yang menuntun menuju keberkahan. Pagi itu udara masih lembut. Matahari baru saja muncul di balik atap rumah-rumah kecil. Dina sudah berdiri di dapur dengan senyum yang tak pernah absen. Uap panas dari panci mie mengepul. Aroma pedas gurih memenuhi udara. Setiap sendok bumbu yang ia aduk, kini bukan sekadar rutinitas, tapi tanda syukur atas perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Dari dapur kecil inilah segalanya bermula. Dulu hanya ruang sempit dengan satu kompor, kini sudah berubah menjadi sumber rezeki yang menghidupi keluarga. Setiap porsi mie jebewu yang ia jual bukan hanya makanan, tapi juga hasil kerja keras, kesabaran, dan keyakinan bahwa Allah selalu memberi jalan bagi yang mau berusaha. Dina menatap catatan keuangan di buku kecilnya. Tertulis angka yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Dari keuntungan harian Rp600.000, kini dalam sebulan ia bisa membawa pulang lebih dari 12 juta rupiah.
Tapi yang membuatnya paling bahagia bukanlah uangnya, melainkan perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Ia menjadi lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih berani bermimpi. Ia teringat saat pertama kali menjual 10 porsi di depan rumah. Saat itu tangannya gemetar karena takut tidak laku. Tapi ternyata, justru dari rasa takut itu muncul semangat untuk terus belajar. Setiap kesalahan ia perbaiki, setiap tantangan ia hadapi, hingga akhirnya mie Jebewu dikenal banyak orang. Kini, pelanggan datang bukan hanya dari sekitar rumah, tapi juga dari luar daerah. Banyak yang memesan lewat daring, bahkan ada yang menanyakan cara menjadi reseller. Dina pun mulai berbagi pengalaman kepada tetangganya. Ia mengajarkan resep dasar mie Jebewu dan cara menjaga cita rasa. Ia berkata dengan lembut, "Kalau rezeki dibagi, Allah akan lipat gandakan." Bagi Dina, keberhasilan tidak ada artinya kalau tidak membawa manfaat bagi orang lain. Usaha kecilnya kini menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Ada yang mulai jualan jajanan sekolah, ada juga yang membuka usaha minuman pedas manis. Semua berawal dari keberanian yang sama, keberanian untuk melangkah dari nol. Malam hari, ketika rumah sudah tenang, Dina duduk di dapur sambil menatap lampu kecil di sudut meja. Ia menulis di buku catatannya. Setiap usaha punya waktu tumbuhnya sendiri. Jangan bandingkan hasilmu dengan orang lain. Lakukan yang terbaik, sisanya biar Allah yang atur. Kata-kata itu kini menjadi pengingat bagi siapapun yang ingin memulai usaha. Bahwa keberhasilan tidak datang dari modal besar, tapi dari niat yang tulus, kerja keras, dan doa yang tidak pernah putus. Usaha mie Jebewu mengajarkan satu hal penting, bahwa rezeki bisa datang dari mana saja, bahkan dari dapur yang sederhana. Yang terpenting adalah keyakinan, bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan jujur dan konsisten akan membawa hasil besar di waktu yang tepat. Kini, Dina tidak lagi merasa takut memandang masa depan. Ia tahu, setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkarya dan berbagi. Mie Jebewu bukan hanya makanan pedas, tapi simbol perjuangan seorang perempuan yang berani bermimpi dan tidak menyerah. Dan bagi kamu yang sedang menonton cerita ini, percayalah, setiap orang punya versi perjuangannya sendiri. Kalau Dina bisa memulai dari dapur kecil, kamu pun bisa memulai dari mana saja. Selama ada tekad, kesabaran, dan doa, maka tidak ada usaha yang sia-sia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini memberi semangat baru, dan semoga Allah melimpahkan rezeki yang luas untuk setiap langkahmu. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif dan ide bisnis berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga usahamu pedas rezekinya seperti mie Jebewu.